Alam semesta itu sebenarnya menyimpan begitu banyak misteri. Ketika manusia mampu menyingkapnya, maka mereka akan bisa menciptakan suatu karya besar. Maka ketika manusia bisa menyingkap algoritma alam semesta ini, contohnya, mengapa suatu peristiwa bisa terjadi? Apa sebab dibalik suatu pencapaian atau dibalik suatu kegagalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana supaya kita bisa mengontrol frekuensi diri kita agar kita bisa memahami algoritma kehidupan kita. Nah, pertemuan lalu kita kan sudah belajar tentang algoritma kehidupan. Bagaimana dunia ini dan juga sebenarnya diri kita sendiri seperti komputer yang memiliki data yang diatur oleh suatu algoritma. Pertama-tama, pencapaian manusia pastinya didapatkan dari perjalanan manusia untuk mengenal diri sejatinya. Biasanya nih, orang-orang yang memiliki karya-karya besar seperti maestro, mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang dirinya sendiri, pengetahuan yang dalam tentang dirinya sendiri. Begitu juga di alam semesta ini, ada sekumpulan data dan informasi yang tidak semuanya transparan. Namun, di balik semua informasi tersebut, pastinya ada suatu algoritma. Jadi, data tersebut diolah dengan algoritma dan dipresentasikan kepada kita di suatu titik di kehidupan kita menggunakan algoritma. Di balik algoritma ini pastinya ada intelligence, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa di alam semesta ini ada suatu energi, dan energi ini memiliki intelektual atau memiliki intelligence. Alam semesta itu sebenarnya menyimpan begitu banyak misteri. Ketika manusia mampu menyingkapnya, maka mereka akan bisa menciptakan suatu karya besar. Maka ketika manusia bisa menyingkap algoritma alam semesta ini, contohnya, mengapa suatu peristiwa bisa terjadi? Apa sebab dibalik suatu pencapaian atau dibalik suatu kegagalan? Nah, dengan begitu, manusia pasti bisa bertumbuh dan bisa memiliki pengetahuan yang luas tentang alam semesta ini. Semua data yang ada di balik fisikal, mental, atau heart kita tidak akan ada outputnya apabila tidak ada algoritma. Maka dari itu, dengan memahami sistem atau mekanisme algoritma kehidupan kita, kita bisa memahami segala sesuatu dengan mudah, karena kita bisa tahu apa sebenarnya yang menjadi kunci rahasia alam semesta. Jadi ketika kita sudah tahu nih apa kunci rahasia alam semesta dan kita menyingkap algoritma alam semesta, maka kita akan bisa lebih mudah memahami segala sesuatu atau segala peristiwa yang ada di kehidupan kita, seperti itu. Nah, bila cara kerja algoritma ini dihubungkan dengan teologi nih, maka semuanya sebetulnya terhubung dengan iman. Karena dengan adanya iman, pasti kita memiliki pengetahuan dong dalam hati kita. Kita menjadi yakin bahwa, mungkin hikmah dari kejadian ini adalah ini. Mungkin pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui musibah ini adalah ini, gitu. Terus pencapaian juga seperti itu. Mungkin, ternyata ketika aku melakukan ini, aku bisa mencapai ini, gitu. Jadi kita bisa sedikit demi sedikit menggali rahasia, sedikit demi sedikit menyingkap rahasia kehidupan, dan menjadi tahu apa sebenarnya kunci dari rahasia tersebut, seperti itu. Jadi dengan iman atau dengan hadirnya pengetahuan dalam hati kita, kita menjadi percaya bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita pasti tentunya ada alasannya, ada sebabnya. Nah, dengan begitu, kita tidak akan merasa gelisah karena kita tahu apa sebab dari suatu peristiwa. Bagi orang yang beriman, segala yang tersembunyi itu transparan seperti cermin. Jadi mereka sudah bisa melihat semua yang ada di alam semesta ini
dengan jelas. Kembali lagi ke topik algoritma, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu adalah proses algoritma membaca data. Jadi apapun situasi atau kondisi dalam hidup kita, bila kita beriman gitu ya, bila kita mempercayakan diri kita kepada algoritma yang membaca data di dalam diri kita ini, pasti kita akan tetap in peace. Jadi hati kita akan terus merasakan kedamaian dan kita akan terus merasa bahagia. Bila kita lihat gambar yang mungkin akan ditampilkan di sini ya sama Kak Yus, ada suatu diagram ya, ada suatu diagram yang menunjukkan bagaimana emotional action, mental action, physical action, energy action, dan consciousness bekerja. Nah, pertama-tama, the emptiness. Di dalam the emptiness itu pastinya ada energi dong. Namun, kita perlu tahu bahwa energi ini sifatnya merupakan first energy. Nah, ketika kita turunkan energinya ke second energy, maka energi tersebut berubah menjadi energy action. Emotional action, mental action, dan juga physical action. Nah, ketika kita sudah mastery 4 action tersebut, kita bisa mengendalikan 4 action tersebut, kita akan menjalani nasib dan takdir kita sebagai true self kita atau dalam true self kita. Jadi kita akan mengexperience segala macam peristiwa, segala macam objek pengalaman dalam kehidupan kita itu as what we are, as what I am gitu. Jadi nasib dan takdir kita itu ada di dalam tangan kita. Jadi perlu diingat lagi nih ya, kita bisa mengubah nasib kita dengan usaha. Ketika kita sudah kembali ke consciousness kita, ketika kita sudah kembali ke first energy kita, ke natural state kita, ke true self kita, maka kita bisa mengubah nasib dan takdir kita. Nah, sebaliknya, bila kita tidak menguasai 4 action ini, atau bila kita di bawah kontrol 4 action ini, maka kita akan dikuasai oleh ego kita. Maka ketika kita sedang down, ketika kita sedang mengexperience anger, akan sulit sekali bagi kita untuk menetralisir energi dan kembali lagi ke state of consciousness atau ke state of peacefulness, karena kita tidak bisa menguasai 4 action ini, kita tidak bisa menguasai energy action tersebut. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengosongkan diri kita. Bisa dengan meditasi, prayer. Nah, karena ketika kita kosong, maka sesuatu yang tidak natural pun yang sudah masuk ke dalam diri kita akan dikosongkan dari diri kita. Nah, ketika yang tidak natural ini dikosongkan dari kita, maka kita akan bisa kembali ke true self kita, ke natural state kita. Oke, sekarang kita masuk ke topik tentang frekuensi. Yang tentunya menarik sekali ya. Di sini ada map of consciousness yang dikembangkan oleh David R. Hawkins. Jadi, Pak David R. Hawkins ini merupakan seorang psikoterapis dan juga merupakan praktisi spiritualisme. Jadi, bila kita lihat di sini, emosi manusia memancarkan frekuensi. Seperti yang kita tahu, diri kita sendiri ini terdiri dari atom-atom kan, di mana atom ini bergetar dan akan memancarkan frekuensi. Jadi secara psikologis, ketika kita merasakan suatu emosi, kita akan memancarkan frekuensi. Dan bila kita lihat di tabel ini, setiap emosi memiliki frekuensi sendiri-sendiri. Yang paling bawah ada emosi shame atau rasa malu ya, rasa malu terhadap diri sendiri yang memiliki frekuensi paling rendah. Sedangkan enlightenment atau pencerahan itu memiliki frekuensi yang paling tinggi sampai 1000 Hz. Sekarang kita akan memasukkan contoh ya. Kita masukkan contoh. Saya akan menjelaskan bagaimana frekuensi ini bekerja dengan cerita. Mari kita bayangkan ada 2 orang marketer, A dan B. Mereka memiliki pekerjaan yang sama, mereka harus menjual suatu produk, mempromosikan produk kepada klien. Pastinya mereka memiliki
experience yang sama, dan mungkin pattern hidup yang cukup similar, cukup mirip ya. Namun mereka memiliki nasib yang berbeda. Jadi walaupun mereka memiliki kesempatan yang sama, mereka memiliki pekerjaan sama, mereka memiliki nasib yang berbeda. A memiliki banyak klien, dan sebagian besar dari klien A ini merupakan orang yang elit gitu ya, merupakan orang yang financially dia memang berada. Sebaliknya, B, ia kekurangan klien dan mungkin ada klien tetapi kliennya itu kurang mampu gitu ya, kliennya kurang mampu. Nah, setelah ditelusuri ternyata frekuensi emosi A itu berada dari 200 sampai 400 Hz. Bila kita lihat di tabel, angka 200 sampai 400 itu berada di emosi courage dan juga reason, di mana emotional state-nya itu affirmation dan juga understanding, penerimaan dan juga pengertian. Nah, sedangkan frekuensi B, sekarang frekuensi B. Frekuensi B itu ada dari 50 sampai 175. 50 itu berada di apathy, dan 175 itu berada di pride. Masing-masing dari emosi ini memancarkan emosi despair atau keputusasaan, dan juga pride, scorn. Jadi scorn ini lebih ke mengutuk gitu ya, dia mengutuk, selalu mengeluh, seperti itu. Bisa kita lihat kan bagaimana perbedaan frekuensi A dan B dan juga perbedaan emotional state mereka. Frekuensi ini mempengaruhi realitas mereka serta mempengaruhi tingkat kesuksesan karir mereka tentunya. Karena emosi yang A pancarkan cenderung positif gitu, dari courage sampai reason, maka orang yang ia tarik atau orang yang ia attract juga memancarkan emosi yang positif. Itulah mengapa klien A itu lebih beruntung, lebih percaya diri, lebih berada gitu ya secara finansial, sedangkan karena emosi yang dipancarkan oleh B cenderung negatif, maka yang ia attract juga orang-orang yang kurang berada, dan B tidak terlalu beruntung gitu ya, tidak terlalu sukses dibandingkan oleh A dalam segi finansial. Jadi bisa disimpulkan bahwa frekuensi yang kita pancarkan itu akan mengattract orang yang memiliki frekuensi yang sama dengan kita, dan juga mempengaruhi realitas kita. Jadi semakin tinggi frekuensi emotional state kita atau energi kita, semakin dekat pula kita ke natural self kita.